Cirebon, Jawa Barat, sebuah awal yang tak biasa. Di sebuah desa kecil bernama Karangsari yang terletak di pinggiran kota Cirebon, hidup seorang pemuda bernama Reza. Usianya 24 tahun, tinggi semampai, berambut cepak, dan dikenal sebagai anak muda yang energik, penuh ide, dan sedikit keras kepala. Reza baru saja pulang merantau dari Jakarta setelah bekerja di pabrik selama 2 tahun. Dengan uang hasil tabungannya, ia ingin membuka usaha dan juga membuat hiburan untuk warga desa. Reza melihat bahwa desanya terlalu sepi, tidak ada acara hiburan, tidak ada semangat. Baginya, itu bukan kehidupan. Maka muncullah ide untuk menggelar sebuah acara dangdutan besar-besaran, lengkap dengan panggung besar, lampu warna-warni, dan biduan terkenal dari daerah Indramayu. Ia bertekad acara ini akan mengguncang desa. Sayangnya, Reza memilih waktu yang sangat tidak tepat. Malam satu suro di desa Karangsari. Malam satu suro bukan sembarang malam. Ini adalah malam sakral yang dipercaya sebagai waktu para leluhur bangkit. Malam ketika Roro yang telah lama tertidur akan berkeliaran kembali di bumi, mencari ketenangan atau marah karena diganggu. Orang-orang tua di desa itu selalu menasihati, "Nak, malam satu suro itu malam hening, bukan malam pesta. Jangan pernah bikin keramaian, pamali, bisa bahaya." Tapi Reza, dengan gaya modern dan pikirannya yang logis, menganggap itu semua hanya mitos. Zaman sudah maju, masa masih percaya hal-hal begituan? Lagian, ini kan cuma hiburan, bukan manggil setan, katanya sambil tertawa kepada Pak RT yang sempat menegurnya. Malam itu pun tiba. Warga desa sebenarnya ragu untuk datang, tapi karena rasa penasaran dan melihat panggung yang begitu megah, satu persatu berdatangan. Musik mulai mengalun pukul 8 malam, dentuman dangdut dan suara tertawa orang-orang menutupi sunyi malam suro yang biasanya diselimuti doa dan ketenangan. Seorang biduan naik ke atas panggung, bergoyang dengan semangat, disoraki puluhan pasang mata. Namun, di balik keramaian itu, beberapa orang tua yang tinggal di pinggir desa mulai merasa gelisah. Seorang nenek bernama Mbah Saroh bahkan menutup seluruh jendela rumahnya, membakar kemenyan, dan bergumam lirih. Mereka sudah dibangunkan. 7 hari berlalu setelah acara dangdutan itu. Desa Karangsari mulai kembali sunyi, tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Di baliknya, ada sesuatu yang mulai janggal. Warga pertama yang menunjukkan gejala aneh adalah Santi, gadis 19 tahun yang semangat sekali ikut berjoget di malam acara. Tiba-tiba, pagi hari itu ia ditemukan tertawa sendiri di tengah sawah. Bejonnya compang-camping, matanya melotot, dan ia terus mengulang kata-kata, "Biduan datang, biduan datang." Tapi bukan dari dunia kita. Keesokan harinya, menyusul Darto, tukang sound system. Ia ditemukan menggigil di pojok gudang rumahnya sambil memukul-mukul dinding, tertawa seperti orang kerasukan. Lalu Bapak Karna Pemelek Waring dekat panggung, menyusul anaknya yang juga mulai berteriak dan tertawa saat matahari terbenam. Total ada 5 orang dalam seminggu yang menunjukkan gejala serupa. Tertawa tanpa sebab, bicara sendiri, dan beberapa kali menyebut malam itu desa. Bull panic. Isu pun menyebar cepat. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain, saling tuding, dan sebagian mulai menyalahkan Reza. Reza yang awalnya percaya semua ini hanya kebetulan, mulai merasa tidak tenang. Malam-malamnya menjadi gelisah. Kadang ia mendengar suara tawa samar di luar jendela rumahnya. Kadang terdengar suara musik dangdut
Meski tidak ada orang memutar apapun, lampu rumahnya sering mati sendiri. Suatu malam ia terbangun jam 2 dini hari karena mendengar suara nyanyian lirih yang mirip suara biduan malam itu. Bernyanyi tanpa iringan musik. Jangan bangunkan yang telah lama tidur. Reza pun akhirnya mendatangi orang yang paling ditakuti namun juga dihormati di desa itu. Mbah Wira, seorang dukun sepuh yang jarang keluar rumah. Wajahnya keriput, rambutnya memutih, dan matanya tampak seperti bisa menembus isi hati. Saat Reza datang, Mbah Wira hanya menatapnya tajam dan berkata lirih, "Pamali besar sudah dilanggar. Kau bukan hanya ganggu mereka, kau bangunkan mereka, dan yang mereka mau sekarang bukan lagi hiburan." Reza gemetar. Baru kali ini ia merasa benar-benar takut, dan ia belum tahu bahwa semua ini baru awalnya saja. Setelah pertemuan dengan Mbah Wira, Reza pulang ke rumah dengan langkah yang berat. Kepalanya penuh pikiran. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut sudah merayap masuk ke dalam pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, Reza duduk di teras rumahnya sambil menyeruput kopi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, tapi membawa aroma anyir, seperti bau tanah basah yang sudah lama dikubur. Ia menatap pohon randu tua yang berdiri di samping rumahnya. Pohon itu sudah ada sejak ia kecil. Kata almarhum kakeknya, pohon itu adalah penjaga batas dunia. Tidak boleh ditebang, tidak boleh diganggu. Sambil menatap pohon itu, Reza merasa ada sesuatu yang aneh. Bayangan, seperti ada yang berdiri di balik batangnya yang besar. Ia mencoba memicingkan mata, tidak jelas, tapi hatinya langsung berdegup kencang. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Saat tengah malam, Reza terbangun lagi, tapi bukan karena mimpi. Ia mendengar suara ketukan dari arah belakang rumah 3 kali, pelan, jelas. Tok, tok, tok. Ia bangkit perlahan, mengintip dari jendela. Tak ada siapa-siapa, tapi ia kembali mendengar suara bukan ketukan, melainkan tawa, pelan, menyeramkan, seperti suara perempuan, tapi serak dan dalam. Hehehe, malam itu enak ya Reza? Mau joget lagi? Reza langsung memejamkan mata dan membaca doa seadanya. Ia tak berani membuka jendela lagi. Malam itu, ia tidak tidur, dan esok paginya, ia mendengar kabar yang membuat tubuhnya lemas. Salah, 1 dari 5 orang yang sebelumnya mengigau Sidarto, tukang sound system, meninggal dengan cara aneh. Ia ditemukan tergantung di gudang, tapi wajahnya tersenyum lebar seperti sedang tertawa keras. Di tangannya menggenggam secarik kertas bertuliskan, "Jangan ganggu mereka lagi." Warga Karangsari semakin ketakutan. Beberapa keluarga mulai mengungsi ke desa sebelah. Anak-anak tidak boleh keluar rumah setelah maghrib. Semua orang mulai sadar bahwa ini bukan penyakit biasa. Ini bukan kegilaan karena stres. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Pak RT pun akhirnya mengundang Mbah Wira ke balai desa. Dalam pertemuan itu, para warga berkumpul, duduk melingkar dengan wajah penuh cemas. Mbah Wira datang dengan pakaian serba hitam dan membawa tasbih kayu tua. Ia membuka pertemuan dengan suara pelan, namun tegas. "Kalian telah membangunkan mereka. Malam 1 Suro bukan hanya malam sunyi, itu malam para arwah berkumpul. Malam pintu dunia dibuka untuk mereka yang tak tenang." Acara yang dilakukan Reza, musiknya, goyangannya, semuanya membuat mereka terusik. Salah satu warga bertanya, "Mbah, apa kita bisa mengusir mereka?" Mbah Wira menggeleng pelan. Mereka tidak bisa diusir, mereka harus ditenangkan. Tapi sebelum itu, harus ada yang bertanggung jawab. Semua mata langsung memandang ke arah Reza. Ia hanya bisa menunduk perasaan bersalah, takut, dan bingung.
campur menjadi satu. Ia tidak pernah bermaksud jahat, tapi kenyataannya dialah yang memicu semua ini. Mbah Wira melanjutkan, aku akan memulai tirakat malam ini. 3 malam berturut-turut. Tapi Reza harus ikut. Ini bukan soal minta maaf. Ini soal membayar hutang kepada yang tak kasat mata. Malam pertama tirakat dilakukan di rumah Mbah Wira. Reza duduk bersila di depan kemenyan yang mengepul bersama 3 orang lainnya. Mbah Wira, Ustadz Mahfud, dan Pak RT. Mereka membaca doa-doa, salawat, dan ayat-ayat pelindung. Tapi saat jam menunjuk pukul 2 dini hari, tiba-tiba kemenyan padam dengan sendirinya. Angin dingin menyeruak masuk ke dalam ruangan. Lampu minyak bergetar. Reza merasa pundaknya berat, seolah ada yang berdiri tepat di belakangnya. Ia tak bisa bergerak, suaranya tercekat. Lalu, dari arah pintu depan, terdengar ketukan lagi. Kali ini lebih keras, tok, tok, tok. Kemudian, suara itu kembali. Bukan maaf yang kami minta 1 jiwa lagi. 1 jiwa lagi, hehehe. Reza jatuh tersungkur. Ia tak sadarkan diri. Dan saat ia bangun keesokan paginya, ia menemukan sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Di halaman depan rumah Mbah Wira, seekor ayam jantan hitam tergantung terbalik dengan mata melotot dan paruh menganga. Di bawahnya ada tulisan di tanah yang terbentuk dari darah. Kamu belum selesai, Reza. Setelah kejadian di malam tirakat pertama, Reza tidak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Ini bukan sekadar kesialan, ini adalah kutukan. Ia mulai sadar bahwa bukan hanya musik dan acara dangdutan yang membangunkan mereka, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih marah. Pagi itu, setelah melihat tulisan darah di halaman rumah Mbah Wira, suasana desa Karangsari berubah drastis. Warga tidak berani keluar rumah, bahkan suara ayam pun nyaris tidak terdengar. Desa seolah-olah sedang menahan napas. Reza pulang ke rumah dengan tubuh lemas dan mata sembab. Ia belum tidur sejak malam tirakat itu. Ketika sampai di depan rumah, matanya langsung tertuju ke pohon randu besar di samping rumahnya. Pohon itu terasa berbeda sekarang. Tidak hanya sekadar pohon tua, rasanya hidup dan mengawasinya. Dengan pelan, Reza berjalan mendekati pohon itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia memperhatikan detailnya, akar-akarnya yang menonjol, batang yang besar dan berkerut seperti kulit tua, dan guratan aneh di bagian bawah pohon. Ia mencoba menyentuhnya, dan tiba-tiba gelap Reza seperti ditarik ke dalam pusaran hitam. Ia tidak sadar, tapi pikirannya seperti dibawa ke masa lalu. Dalam penglihatannya, ia melihat seorang perempuan tua sedang duduk bersila di depan pohon randu, menangis sambil memeluk bungkusan kain putih. Beberapa lelaki dengan wajah garang berdiri di sekelilingnya, membawa obor dan parang. Perempuan ini pembawa sial. Dia penyebab wabah di desa kita, teriak salah satu lelaki. Kuburkan saja anaknya di sini, biar setan ikut mati, teriak yang lain. Perempuan tua itu merintih. Anakku bukan setan, dia hanya berbeda. Jangan ganggu arwahnya. Tapi para lelaki itu tak peduli. Mereka merampas bungkusan itu dan menggali tanah di bawah pohon randu. Lalu mereka mengubur bungkusan itu di sana hidup-hidup. Teriakan dari dalam tanah masih terdengar saat mereka menimbunnya dengan cepat. Perempuan tua itu jatuh pingsan. Tapi sebelum tak sadarkan diri, ia menatap pohon randu dan berbisik lirih. Aku bersumpah, siapapun yang ganggu tempat ini akan menanggung sakit yang sama, satu persatu. Tertawa sampai gila, lalu mati, lalu semuanya lenyap. Reza membuka matanya. Ia tergeletak di bawah pohon randu. Napas terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Kini ia tahu satu hal, kuburan arwah yang marah itu ada di bawah.
pohon randu miliknya sendiri, Reza segera menemui Mbah Wira dan menceritakan semuanya. Mbah Wira tampak terdiam lama. Wajahnya serius, matanya menatap jauh ke arah barat. Akhirnya, kau tahu juga, kutukan itu sudah ada sebelum kau lahir. Za, leluhur desa ini dulu pernah melakukan kejahatan besar. Mereka mengubur anak kecil yang dianggap tidak wajar karena bisa melihat makhluk halus sejak lahir. Ibunya, perempuan dari garis keturunan tua, bersumpah akan menuntut balas. Reza tercengang. Lalu, kenapa sekarang mereka muncul lagi? Karena kau bangunkan mereka dengan musik, dengan tawa, dengan cahaya. Mereka tidur panjang dan kau ganggu rumah mereka. Dan sekarang, mereka minta jiwa. Reza merasa seperti hendak muntah. Lalu, bagaimana caranya agar ini semua bisa berhenti? Mbah Wira berdiri, lalu mengambil tas kain kecil yang menggantung di sudut rumahnya. Ia mengeluarkan sebilah keris kecil, tua dan berkarat. Kau harus menggali kuburannya, bukan untuk membongkarnya, tapi untuk menaruh kembali apa yang dulu diambil. Reza bingung. Apa yang dulu diambil? Ritual pemutus kutukan. Tapi butuh benda peninggalan perempuan itu. Kalung merah darah yang dulu dipakai oleh sang ibu. Kalung itu disimpan oleh satu keluarga keturunan asli Karangsari. Donmer sudah lama pindah keluar desa. Kita harus mencarinya. Reza terdiam. Jalan masih panjang, tapi satu hal sudah jelas. Semua ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah hutang masa lalu yang belum dibayar. Dan setiap detiknya, kutukan itu semakin haus jiwa. Malam itu, tirakat malam kedua dilakukan. Kali ini, Reza membawa foto pohon randu, segenggam tanah dari bawahnya, dan niat dalam hati untuk meminta maaf. Namun, di tengah ritual tiba-tiba salah satu warga yang ikut tirakat, Pak RT, jatuh ke lantai. Ia menjerit sambil tertawa histeris. Suaranya berubah, matanya merah, dan dari mulutnya keluar suara yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Belum cukup, belum cukup. Gali kuburannya, temui dia. Darah harus dibayar dengan darah. Reza hanya bisa menunduk, menggigil, sambil menangis dalam hati. Dia belum tahu bahwa malam ketiga nanti, nyawanya sendiri akan jadi taruhan. Hari ketiga setelah tirakat pertama telah tiba, warga desa Karangsari semakin dicekam ketakutan. 5 orang telah gila, 1 meninggal dengan wajah tersenyum kaku, dan kini Pak RT juga dirasuki. Semua mata kini tertuju pada Reza, pemuda yang tanpa sadar telah membuka pintu ke dunia arwah yang seharusnya tetap terkunci. Reza tidak makan seharian. Ia hanya duduk di dalam kamar, memandangi foto lama almarhum kakeknya yang pernah bercerita tentang malam satu suro. Malam ketika tanah dan langit menyatu, dan roh-roh bebas berkeliaran. Tapi dulu ia menganggapnya hanya dongeng pengantar tidur. Sekarang, dongeng itu menjadi kenyataan yang lebih menakutkan daripada mimpi buruk. Menjelang sore, Mbah Wira datang ke rumah Reza. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa seorang perempuan tua yang belum pernah Reza lihat sebelumnya. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan ia mengenakan kain lurik tua dengan kalung manik merah darah tergantung di lehernya. Ini Bu Saminah, kata Mbah Wira, keturunan terakhir dari keluarga perempuan yang dikubur di bawah pohon randu. Ia yang memegang kalung warisan itu. Kalung ini adalah satu-satunya benda yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kutukan malam ini. Reza menatap kalung itu. Tidak seperti perhiasan biasa. Warna merahnya tidak mengilap seperti kaca, tapi lebih seperti batu yang dibentuk dari darah yang mengering. Bu Saminah menyerahkannya pada Reza dengan tangan gemetar. Pegang baik-baik, tapi ingat, tidak bisa hanya diletakkan begitu saja.
Kau harus masuk ke pusaran kutukan itu sendiri. Kau harus menghadapi dia. Anak yang dikubur hidup-hidup itu, arwahnya masih terjebak di dalam tanah. Reza menelan ludah. Ini berarti ia harus masuk ke tempat terlarang itu, menggali tanah di bawah pohon randu, dan berhadapan langsung dengan makhluk yang selama ini hanya ia dengar suaranya. Malam pun datang, langit mendung tanpa bintang. Angin berembus pelan, membawa suara-suara asing yang berbisik di antara dedaunan. Reza, Mbah Wira, Bu Saminah, dan Ustaz Mahfud berkumpul di bawah pohon randu. Di tangan Reza, kalung merah darah tergenggam erat. Di hadapan mereka, tanah basah dan hitam mulai digali pelan-pelan. Setelah beberapa menit menggali, cangkul Reza membentur sesuatu yang keras. Peti kecil dari kayu tua, aroma busuk langsung menguar dari dalam tanah. Mereka menggali lebih dalam hingga peti itu terlihat jelas. Di atasnya terukir simbol aneh seperti huruf kuno, dan di bagian tengahnya ada ukiran tangan mungil, tangan anak kecil. Reza hendak membuka peti itu, tapi Bu Saminah berteriak, "Jangan dibuka, letakkan kalung itu saja di atas peti dan bacakan doa penenang jiwa." Reza menurut. Ia letakkan kalung merah darah itu di atas peti. Lalu bersama-sama mereka mulai membaca doa. Tapi saat doa dibacakan, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Tanah berguncang, lampu minyak padam, suara tawa muncul dari segala arah. Bukan satu, tapi banyak, seolah puluhan arwah ikut datang. Lalu, dari tanah di sekitar peti, muncul kabut hitam pekat, membentuk wajah anak kecil. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya menyeringai. "Aku belum tidur, aku belum tenang, aku belum puas." Seketika tubuh Reza kaku. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Arwah anak itu menatapnya dalam-dalam, lalu melayang cepat ke arahnya. Dalam sekejap, Reza merasa jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat dirinya sendiri dari atas. Semua suara menghilang. Dunia menjadi gelap. Dalam kegelapan itu, Reza berdiri sendirian di sebuah lapangan luas yang penuh kabut. Di hadapannya berdiri sosok anak kecil tadi, namun kali ini tanpa wajah menyeramkan. Ia hanya tampak sedih. "Kenapa kalian tertawa saat aku menangis?" Reza tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menatap anak itu, dan dengan suara pelan berkata, "Aku tidak tahu ceritamu, tapi aku minta maaf. Aku hanya ingin membuat desa bahagia. Aku tidak tahu bahwa tawa itu menyakitimu." Anak itu mendekat, tangan kecilnya menyentuh dada Reza. "Kalung itu punya ibu. Dia berjanji akan datang menjemputku. Sekarang kau yang membawanya." Reza pun mengangguk. Ia meraih kalung merah yang tergantung di lehernya dan memakaikannya ke anak itu. Seketika, cahaya terang muncul dari tubuh anak itu. Ia tersenyum untuk pertama kalinya. Kabut mulai menghilang. Suara tawa berubah menjadi gumaman syukur. Dunia menjadi damai. Reza terbangun. Ia kembali ke tubuhnya. Matanya terbuka perlahan. Mbah Wira dan yang lain sedang membaca doa di sekelilingnya. Pohon randu tampak tenang. Tidak ada angin, tidak ada suara tawa. "Sudah selesai," kata Bu Saminah. Pelan, ia sudah dijemput ibunya, dan ia sudah tidur untuk selamanya. Reza meneteskan air mata. Campuran rasa lega dan sedih memenuhi dadanya. Ia bangkit perlahan, menatap pohon randu yang kini seperti pohon biasa. Tidak menyeramkan, tidak dingin, hanya hening. Keesokan harinya, kabar baik menyebar. Pak RT sadar dan sembuh. Orang-orang yang sebelumnya mengigau perlahan mulai kembali normal. Desa Karangsari seperti terlahir kembali. Tapi tidak ada yang berani lagi
membuat keramaian di malam satu suro. Tradisi dijaga, pamali dihormati. Reza tidak lagi menganggap cerita kakeknya sebagai dongeng. Ia belajar satu hal penting. Tawa yang tidak pada tempatnya bisa membangunkan mereka yang tidur dalam luka. Dan kadang permintaan maaf tidak. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam ketiga tirakat yang menyelamatkan desa Karangsari dari kutukan leluhur. Pohon randu yang dulu menjadi pusat ketakutan kini dikelilingi bunga-bunga dan sesajen kecil sebagai bentuk penghormatan. Namun, kedamaian itu tidak sepenuhnya menghapus bayangan masa lalu. Reza duduk sendirian di bel-bel depan rumahnya, menatap langit sore yang mulai jingga. Meski desa kembali tenang, pikirannya tetap terisi tanya, mengapa semua ini menimpanya? Ia ingin menghibur warga, memberi tawa setelah masa sulit, bukan membuka pintu neraka. Mbah Wira datang menghampiri. Kali ini tidak membawa dupa, tidak mengenakan baju ritual, hanya sebatang rokok cengkeh yang menyala di tangan. Kau belum tenang, Yeza. Aku masih merasa bersalah, Mbah. Aku penyebab semuanya. Bukan kau, tapi waktumu yang kebetulan jadi pengingat bahwa dosa masa lalu belum ditebus. Dan kau justru jadi jembatan untuk menebusnya. Recitarium. Kata-kata itu memang menenangkan, tapi luka batin tak bisa sembuh hanya dengan penghiburan. Ia lalu bertanya, apa semua ini sudah benar-benar selesai, Mbah? Mbah Wira menatap pohon randu dari kejauhan. Lalu ia mengangguk pelan. Kutekon besar sudah padam, tapi ingat, arwah yang pernah tersakiti tidak selalu hilang. Kadang mereka hanya memilih diam. Beberapa hari kemudian, Reza menerima surat dari Bu Samina. Isinya tak panjang, tapi mengejutkan. Setelah kejadian malam ketiga, saya bermimpi 3 malam berturut-turut. Ibu dari anak yang dikubur itu datang, tersenyum, dan menyerahkan sebuah bungkusan. Ketika saya bangun, saya benar-benar menemukannya di bawah bantal saya. Dalam bungkusan itu, ada lembaran tulisan tangan tua, seperti semacam catatan harian dari masa sebelum tragedi terjadi. Reza segera menemui Bu Samina bersama Mbah Wira dan Ustaz Mahfud. Mereka membuka catatan itu. Kertasnya rapuh, tulisannya hampir pudar, tapi masih bisa terbaca. Hari ini anakku lahir. Namanya Mulyadi. Ia bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Para tetua bilang ia bukan anak biasa, tapi bagiku, ia adalah anugerah. Takut padanya, aku tahu, tapi aku tak peduli. Satu malam, kepala desa datang. Katanya, aku harus menyerahkan anakku. Katanya, ia membawa petaka. Tapi, aku tahu, mereka hanya takut karena anakku tahu siapa yang dulu menyingkirkan saudaranya demi kekuasaan. Aku tak bisa melawan mereka. Tapi aku bisa berjanji, aku akan menunggu sampai suara tangis anakku berubah jadi tawa yang menghantui mereka semua. Itu bukan kutukan, itu keadilan. Yang membaca catatan itu terdiam. Cerita yang selama ini terdengar seperti mitos ternyata menyimpan kepingan sejarah nyata. Reza menggenggam catatan itu, lalu berkata pelan, jadi dia bukan arwah jahat. Dia hanya anak yang dibungkam. Hari itu, Reza bertekad untuk tidak membiarkan kejadian itu dilupakan. Ia membuat sebuah papan peringatan kecil di bawah pohon randu bertuliskan, di sini pernah dikubur kebenaran yang dibungkam. Jangan biarkan sejarah dikubur 2 kali. Setiap malam satu suro, warga tidak lagi membuat keramaian, tapi mereka berkumpul di bawah pohon randu, menyalakan lilin, membaca doa, dan mendoakan semua arwah yang pernah menjadi korban kezaliman. Meski desa kembali hidup normal, sesuatu telah berubah dalam diri Reza. Ia tidak lagi hanya pemuda biasa yang suka musik dan keramaian.
Ia kini menjadi penjaga tradisi dan saksi bahwa pamali bukan sekadar larangan kosong, tapi peringatan dari mereka yang pernah disakiti. Namun, malam-malam tertentu, ketika angin berembus pelan, Reza kadang mendengar suara tawa anak kecil yang lembut, bukan suara seram, tapi seperti tawa polos yang bahagia. Ia hanya tersenyum kecil. Akhirnya kau bisa tertawa di tempat yang damai, dan ia pun masuk ke dalam rumah, mematikan lampu, dan tidur dengan tenang. 3 tahun telah berlalu sejak malam kelam di bawah pohon randu itu berakhir. Desa Karangsari tumbuh menjadi desa wisata budaya. Para pelancong datang bukan untuk berpesta, tapi untuk belajar tentang sejarah, pamali, dan kisah yang dulu nyaris terlupakan. Di antara semua tokoh yang dihormati, nama Reza menjadi bagian penting dari cerita desa. Namun, kedamaian yang berlangsung lama bukan berarti segalanya telah selesai. Suatu pagi, Reza duduk di warung kopi kecil milik Burini, membaca surat undangan dari sebuah universitas di Yogyakarta. Mereka ingin mengundangnya sebagai pembicara tamu dalam seminar budaya dan spiritual Jawa. Tema yang mereka angkat, pamali dan trauma kolektif masyarakat lokal. Reza awalnya ragu. Ia bukan sarjana, bukan peneliti, apalagi orang pintar. Ia hanya seorang pemuda biasa yang secara tidak sengaja terseret ke dalam badai masa lalu. Tapi dorongan dari Mbah Wira dan warga membuatnya akhirnya berangkat. Sesampainya di Yogyakarta, ia disambut hangat oleh panitia. Namun ada satu tamu yang membuatnya terpaku. Seorang gadis muda berusia sekitar 23 tahun, mengenakan kemeja putih dan celana panjang kain hitam, memperkenalkan diri dengan suara lembut. Nama saya Dira, saya peneliti muda sejarah lokal, dan saya juga cicit dari kepala desa Karangsari zaman dulu. Reza langsung merasakan sesuatu yang berat di dada. Nama kepala desa yang disebut dalam catatan lama itu adalah orang yang memerintahkan penguburan anak kecil itu. Maksudmu, yang memberi perintah agar anak itu dikubur hidup? Tanya Reza dengan nada yang tidak bisa ia sembunyikan. Dira mengangguk pelan. Keluarga kami menyembunyikan cerita itu. Tapi setelah saya baca tulisan tangan dari almarhum nenek, saya tahu bahwa keluarga kami menyimpan warisan dosa. Saya ingin menebusnya. Reza terdiam lama. Dunia seperti terbalik. 3 tahun lalu, ia yang dituduh pembawa petaka. Kini, dari dalang utama tragedi itu, justru datang dengan niat memperbaiki. Setelah seminar selesai, Reza dan Dira berbincang lebih dalam. Dira mengaku telah menelusuri semua dokumen lama tentang desa Karangsari dan menemukan bahwa apa yang terjadi di pohon randu bukan satu-satunya tragedi. Ada 4 desa di sekitar Cirebon yang dulunya menyembunyikan arwah yang sama, ujar Dira, memperlihatkan peta tua. Pohon-pohon randu besar di desa lain juga menyimpan kisah serupa. Mungkin yang terjadi di Karangsari hanyalah awal dari rantai yang lebih panjang. Reza terkejut. Ia pikir semua sudah selesai, tapi rupanya kisah masa lalu punya akar yang lebih dalam dari yang ia kira. Lalu, apa maksudmu? Tanya Reza. Aku ingin mengajarkan sejarah ini, Za. Aku ingin kita bekerja sama. Kita rangkai kisah ini dalam bentuk buku, dokumenter, atau pertunjukan tradisional. Tapi bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Beberapa bulan kemudian, Reza dan Dira mulai berkeliling ke desa-desa tua di sekitar Cirebon. Mereka mewawancarai orang-orang sepuh, menggali kuburan tua, memotret pohon-pohon besar, dan mendengar kisah-kisah mistis yang tersembunyi di balik suara gamelan malam hari. Mereka menyadari bahwa tragedi di masa lalu bukanlah hal yang terisolasi, melainkan bagian dari pola ketakutan terhadap anak-anak yang dianggap berbeda, berlebihan peka, atau memiliki kemampuan di luar nalar. Dan semua berakhir dengan pamali. Larangan-larangan yang diturunkan dari mulut ke mulut
untuk mengunci kembali rahasia itu. Suatu malam, Reza dan Dira kembali ke pohon randu di Karangsari. Mereka duduk bersila di bawahnya, menyalakan dupa dan lilin kecil. Kali ini, tidak ada doa pengusir setan, hanya ucapan, "Kami mendengar kisahmu. Kami tak akan membungkamnya lagi." Di antara hening malam dan desir angin, Reza melihat bayangan anak kecil berdiri di bawah cahaya bulan. Tapi kini, ia tidak menakutkan. Ia hanya seperti seorang anak yang ingin mendengar cerita sebelum tidur. Reza tersenyum pelan. "Tidurlah lagi, tapi kali ini kau tidur dengan tenang." Reza dan Dira akhirnya menerbitkan sebuah buku berjudul Warisan yang Terkubur. Suara dari Pohon Randu. Buku itu menjadi bahan diskusi di banyak kampus dan komunitas. Di dalamnya, bukan hanya kisah horor, tapi pelajaran tentang bagaimana masyarakat menyikapi trauma, perbedaan, dan ketakutan kolektif. Dan sejak itu, setiap malam satu suro, bukan lagi malam untuk lari dari kegelapan, melainkan malam untuk mengingat bahwa di balik setiap pamali, ada jiwa yang pernah disakiti dan ingin dikenang, bukan dilupakan. Reza dan Dira terus menjelajahi desa-desa tua yang mengelilingi Karangsari. Setelah Karangsari menjadi pusat perhatian karena sejarah kelamnya, kini giliran desa bernama Pagersari yang menarik perhatian mereka. Desa ini berada di balik hutan kecil dan tidak mudah diakses. Bahkan di era modern, sinyal telepon pun sulit ditemui di sana. Keduanya datang ke sana setelah menerima surat dari seorang kakek bernama Mbah Karim yang katanya menyaksikan sendiri bagaimana sejarah kembali hidup melalui mata anak-anak. Surat itu ditulis dengan tinta dan huruf sambung klasik, seolah berasal dari zaman dahulu. Namun tanggalnya jelas. Tahun ini, sesampainya di Pagersari, suasana desa langsung terasa aneh. Tidak seperti Karangsari yang kini hidup dan terbuka. Pagersari tampak sunyi, seolah waktu berhenti di sana. Penduduknya ramah, namun seperti menahan sesuatu. Anak-anak tak bermain di luar. Perempuan-perempuan menunduk saat berpapasan. Dan laki-laki, desa bicara seperlunya. Bahkan suara ayam pun terasa pelan, seolah tak mau berisik. Reza dan Dira disambut oleh Mbah Karim, seorang pria tua dengan mata jernih dan suara yang lembut tapi bergetar. Ia tinggal di rumah panggung tua yang dipenuhi buku dan manuskrip. "Terima kasih sudah datang. Desa ini menyimpan luka yang tak pernah dibersihkan," kata Mbah Karim sambil menyeduh teh jahe. Untuk tamunya, Reza bertanya apa hubungannya dengan pohon randu dan anak kecil seperti di Karangsari. Mbah Karim menghela napas panjang. Ia membaca tua dan mengeluarkan sebuah lukisan kecil yang dilaminasi kaca. Lukisan itu menggambarkan seorang anak kecil dengan kepala dibungkus kain putih, duduk di bawah pohon randu. Di baliknya, bayangan orang-orang dewasa berdiri dengan wajah kabur. Anak ini pernah hidup di desa kami, namanya Raffi. Ia anak yatim piatu yang ditemukan di pinggir sungai oleh warga desa sekitar 80 tahun lalu. Tapi dia, seperti tahu, banyak hal yang tak mungkin ia ketahui. Reza dan Dira saling berpandangan. Polanya hampir sama. Anak-anak yang dianggap berbeda, memiliki kemampuan aneh, dan akhirnya dianggap pembawa celaka. Saat itu, tanaman gagal panen, banyak orang kerasukan, dan semuanya dituduhkan pada Raffi. Pada suatu malam yang sama seperti malam satu suro, dia menghilang. Ada yang bilang dia lari, tapi yang jujur tahu bahwa ia dikorbankan di bawah pohon randu tua. Mbah Karim lalu mengajak mereka ke sebuah lokasi yang kini ditumbuhi ilalang dan semak. Di tengah-tengahnya berdiri pohon randu yang lebih tua dari yang ada di Karangsari. Pohon itu tampak seperti melengkung ke bawah. Batangnya hitam
dan daun-daunnya tetap rimbun meski musim kemarau. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya sunyi. Sejak saat itu, kata Mbah Karim, setiap malam Jumat Kliwon, anak-anak di desa ini bermimpi didatangi sosok anak laki-laki berbalut kain putih, meminta mereka menari bersamanya. Lalu keesokan harinya, anak-anak itu demam, menggigau, dan ketakutan. Beberapa sampai kehilangan suara. Dira merinding mendengarnya. Ia langsung mencatat setiap kalimat, dan Reza merekam semua dengan alat dokumentasi. Tapi mendadak, suara alat rekaman berhenti. Layarnya berkedip, lalu mati. Dan saat mereka memandang ke arah pohon randu itu lagi, di bawahnya ada seorang anak berdiri diam, menatap mereka dari jauh. Wajahnya tidak menyeramkan, justru tampak tenang dan polos, tapi matanya penuh luka. Mbah Karim menunduk dan berkata, "Jangan bicara padanya, biarkan dia melihat bahwa ada yang datang untuk mendengarkan." Malam itu, Reza, Dira, dan Mbah Karim menggelar tahlil kecil di bawah pohon randu. Tidak untuk mengusir, tapi untuk menyambut. Mereka menyalakan lilin, membacakan doa, dan menuliskan nama Raffi di sebuah batu sederhana sebagai penanda bahwa ia pernah hidup dan pernah disakiti. Keesokan harinya, kabar aneh beredar di desa. Anak-anak yang selama ini terganggu mimpi buruk bangun dengan tenang. Bahkan ada yang tertawa pagi itu. Hal yang sudah bertahan-tahan tak terdengar. Penutup bab 7. Beberapa minggu setelah kejadian di Pagersari, Reza dan Dira menyusun ulang narasi sejarah mereka. Ternyata pohon randu bukan sekadar simbol mistis. Ia adalah penanda sejarah diam. Tempat di mana suara-suara yang dipaksa diam menyatu dalam akar dan terus hidup menunggu didengar. Luka-luka dari masa lalu tak bisa sepenuhnya dihapus, tapi ia bisa dikenang, dirangkul, dan dijadikan pelajaran. Reza menulis dalam catatannya, kadang arwah yang gentayangan bukan karena dendam, tapi karena seumur hidup mereka tidak pernah dipahami. Dan kadang yang mereka butuhkan bukan pengusiran, tapi pemahaman. Kini, setiap desa yang mereka datangi, Reza dan Dira selalu meninggalkan batu kecil dengan nama korban dan lilin yang menyala. Sebuah bentuk kecil penghormatan, karena setiap jiwa yang pernah dikorbankan pantas memiliki nama. Dan malam-malam satu suro tak lagi sekadar malam pamali, tapi malam ketika sejarah dipeluk kembali. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat.